Ini tanggal 22 Februari 2023 Rabu. 18 order 318.100. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya aku ya, Gojek 46. Moga-moga abang-abang, apa empok-empok gitu selalu dalam keadaan yang sehat, selamat waras, diparingi kesehatan, diparingi rezeki sing lancar, gede cilik sing penting berkah, amin. Sebelum ke pembahasan ya, maksudnya ini apa, tips gacor cara menciptakan momentum ya. Sebelum ke pembahasan itu aku mau cerita sedikit. Jadi tadi siang aku sempat ketemu sama yang namanya Bang Kodel. Itu salah satu rekan driver juga, dia ya driver Gojek, ya juga punya akun Grab juga. Kebetulan Bang Kodel itu driver paruh waktu karena dia itu juga kerja di salah satu perusahaan di daerah Balaraja. Tadi siang beliau sempat bilang gini, request gitu ya, Bang Kodel request, coba dong hari ini update pendapatannya berapa gitu kan. Ya karena aku kan jarang update masalah pendapatan, paling seminggu, yang mingguan itu apa sebulan sekali gitu ya, jarang. Jadi requestan Bang Kodel hari ini turutin. Hari ini aku dapat 18 trip, 12 RB, 6 gosen, semuanya 380.100 rupiah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Bang Kodel kayak request wis dipenuhi. Kemudian ke pembahasan ya. Tolong jangan di skip biar nggak gagal paham, aja separuh-separuh. Ntar aku tak ngopi dulu. Ya tips yang pertama, biar akun kita gacor ya. Ya alon-alon lah, satu-satu, ndak bisa langsung kabeh. Kalau langsung kabeh itu enggak, kalau bicara algoritma Gojek itu enggak cukup 1 jam 2 jam, karena semua algoritmanya itu semuanya ada korelasinya, ada satu sama lain itu berkaitan ya, berkaitan. Yang ke ini aja dulu lah ya, menciptakan momentum itu ada 3 poin. Itu kalau pemikiran saya ya, mungkin abang-abang yang lain punya pemikiran yang lain ya, cara berpikir kita mungkin berbeda gitu ya, tapi ya moga-moga ya intinya sama, pengen pada akunnya gacor. Yang pertama itu kita bicara dulu momentum ya. Momentum itu kita menciptakan peluang untuk mendapatkan order, karena momentum itu bukan wilayah kita atau wilayah Gojek sebagai aplikator kalau kita bicara momentum orderan. Karena apa? Kalau sudah bicara momentum itu wilayahnya yang gawe urip, wilayah Gusti Allah, wilayahnya Gusti Allah ya, wilayahnya Tuhan Gusti Allah. Karena gini ya jangan di skip biar nggak gagal paham. Segacor-gacornya akun seseorang, pernah aku bilang ya, segacor-gacornya akun seseorang, sedewa-dewanya akun seseorang, itu kalau momentumnya ndak pas ya nggak nyocol. Kalau nggak ada yang order ya nggak nyocol, kan kayak gitu ya. Jadi kita ya sebagai driver bagaimana
menciptakan peluang momentum itu biar kita dapat orderan. Jadi yang pertama ya, poin yang pertama itu ketika kita dapat order, waktu penjemputan. Kita bicara waktu penjemputan dulu. Karena ketika kita dapat order, prinsipnya didasari dulu nih, di garis bawahi, lebih cepat lebih baik. Ya, prinsipnya lebih cepat lebih baik. Jadi usahakan ketika kita menjemput, entah itu paket, entah itu RB, entah itu food dan sebagainya, lebih cepat lebih baik. Jangan terus tapi ngebut ugal-ugalan gitu, bukan, tapi punya prinsip lebih cepat lebih baik. Jadi kalau aku gini, kalau masalah penjemputan, aku kan seringnya dapat RB, misalnya tet misalnya kan, nama customer ini, jumlah pemesanannya udah berapa kali kan kelihatan, ratingnya kelihatan gitu. Kalau pemesanannya sudah banyak, kemudian ratingnya juga bagus, ya itu menjadi indikator bahwa itu bukan orderan fiktif. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sudah biasa pesen Gojek. Kemungkinan kecil untuk fiktif dan kemungkinan besar itu orderan titiknya benar. Jadi ketika dapat orderan wis langsung baik. Titik jemput sesuai map. Sebelum nunggu dia balas, kita sudah siap-siap pakai helm gitu kan. Kontak motor langsung udah siap ngegas. Kalau masih belum balas, udah jalan dulu aja, jalan ke arah titik jemput. Entar pasti dia juga balas. Jadi antara waktu penjemputan itu kita terpangkas lebih cepat gitu, daripada misalnya dapat orderan, namanya ini jumlah pemesan ini, ratingnya bagus, kok kita ngechatting tapi belum dibalas-balas nih, terus kita belum berangkat, padahal itu mengindikator kalau itu bukan orderan fiktif lah, karena pemesanannya banyak, ratingnya juga banyak. Ya udah langsung berangkat aja. Kan kebanyakan orang, ada sebagian driver itu malah nunggu chattingan yang pertama. Kalau dianya langsung nyeting, kalau enggak itu akan mengulur waktu. Yang kedua, dibenjet-benjet dulu tuh HP-nya ya, petanya gitu kan, sampai lama, ini nanti ini lewat sini gitu kan. Terus kemudian kakak mikir nanti malah digeser lagi, lihat argo biasanya, kok kesini cuma segini ya, terus kakak mikir nanti godaan setannya datang lagi, jalannya rusak, cancel bae lah, kan kayak gitu. Wis pokoknya kalau dapat order itu langsung gerak cepat secepat mungkin lah, lebih cepat lebih baik. Kemudian itu kan waktu penjemputan. Kemudian dalam waktu pengantaran, poin keduanya pengantaran. Ya pengantaran juga seperti itu. Lebih cepat lebih baik. Ya, prinsipnya lebih cepat lebih baik. Cuma kita juga bisa mengkondisikan penumpang ini. Priwe carane padahal dewek banter tapi penumpangnya nyaman. Apa sih bahasa Indonesianya ya? Entar dulu. Gimana caranya si kalau misalnya RB lo ya, kalau food atau paket sih itu mah gas bae orang masalah. Kalau penumpang nih, itu gimana caranya kita membuat nyaman penumpang kita, disambut dengan obrolan atau sikap atau apa, dalam perjalanan dia nyaman padahal kita sebenarnya jalannya agak kenceng gitu. Duh, mikir jarak lah ngono kepriye caranya, tapi saya seperti itulah. Terus yang ketiga, setelah DO nih, setelah selesai antar, itu kita sudah, sebelum DO itu kita sudah berpikir, karena kita kan menciptakan momentum, berpikir nanti setelah DO saya mau kemana ya, misalnya titik A lah,
gampangannya kalau driver kan Nusantara sih ya, maksudnya ini channel juga mungkin seluruh Indonesia juga ada yang sebagian nonton gitu. Kalau aku jelasin wilayah Balaraja kan ntar nggak mudeng ya. Gini maksudnya, setelah DO itu kita sudah berpikir dulu sebelum DO nanti kita arahnya mau kemana nih, apa mau di situ dulu nunggu orderan atau ke titik tertentu gitu. Cuma saran saya, ketika kita menuju titik tertentu, titik A katakanlah, kita mau mangkal di sana nih, di sepanjang jalan titik A yang kira-kira tidak yang kira-kira kita melewati daerah yang minim orderan, mending kita cepet, mending kita kenceng menuju titik yang mungkin lebih ramai orderan, atau mungkin kita punya histori di situ atau apa. Menuju titik itunya kenceng, jangan kok yang kadang aku lihat driver itu, aku tahu di daerah sini itu minim orderan, tapi kok dia nggak bawa orderan tapi sambil melipir tapi pelan-pelan, padahal dia sebenarnya menghabiskan waktu di daerah yang sebenarnya nggak ada orderan, eman-eman. Jadi ya punya momentum tersendiri lah, maksudnya menciptakan momentumnya seperti itu gitu. Kita kan apa ya, mandan angel sih dijelasnane. Mikir disit. Mungkin perlu ngopi dulu kayaknya loh, biar ngobrolnya kepenak. Ya Bang Kodel, ya kurang lebihnya kayak gitu Del. Karena perlu diingat ya, orderan itu Gojek juga nggak bisa menciptakan kalau nggak dari customernya yang pesen, kan kayak gitu. Terus pertanyaannya kan gini, ada yang nanya juga, kalau pas lagi dalam pengantaran ketemu macet itu gimana mas, gitu kan. Ketemu macet itu gimana, kan kita lambat jadinya atau pas jam sibuk. Semua driver lah, saya pribadi juga sama. Kalau macet kan ya pasti ada bete-nya, ada bad mood-nya. Aduh macet maningan kayak gitu kan. Ya yang pasti bad mood, yang pasti mandan gemes gitulah hatinya ya, mandan gemes. Tapi jangan sampai bad mood kita terlalu parah, terus kita harus yang jelas positive thinking, bahwa pikiran hati kita itu harus bahagianya gini. Kalau saya loh ya, kalau saya itu prakteknya gini. Misalnya saya nganter, tiba-tiba macet, jebret macet parah lah. Saya langsung dalam hati saya itu bilang gini, mungkin Gusti Allah sedang sengaja menahan saya di kemacetan ini, biar nanti saya mendapatkan momentum yang jauh lebih baik daripada saya tidak terkena macet. Gitu. Mudeng apa enggak? Gini. Gampangnya gini, aku kena macet, bad mood, bete dan sebagainya, jengkel, marah dan apalah dalam hati. Ya, aku cepet-cepet bahagia, menemukan kebahagiaan di dalam kemacetan itu. Mungkin Gusti Allah sedang menyiapkan momentum yang jauh lebih baik dalam kemacetan itu. Sengaja saya ditahan di wilayah kemacetan itu, biar setelah DO kita mempunyai momentum yang jauh lebih baik tinimbang kita tadinya nggak kena macet. Ya kayak gitulah. Ya intinya gitu, nggak usah panjang lebar ya, mungkin aku nggak mudengi apa gimana ya, mohon maaf gitulah ya. Kalau ada baiknya ya silakan dipakai, kalau kurang baik ya abaikan saja. Tapi yang jelas harus jaga keselamatan, motornya sing sehat, insya Allah badannya ya sehat, jaga kesehatan. Karena cuaca sekarang ini lagi hujan terang ya. Hujan terang ya, seperti itu aja, lebih cepat lebih baik, karena kita akan
semakin cepat menyelesaikan orderan, semakin kita mempunyai peluang untuk mendapatkan orderan berikutnya. Intinya kayak gitulah maksudnya ya. Ya, terima kasih banyak. Ini sudah malam. Saya mau istirahat. Ini baru selesai nyuci motor. Saya juga sebenarnya nggak bikin konten ya malam ini, cuma inget tadi Bang Kodel tadi siang. Jadi seperti itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.